Bagaimana penyelidikan kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru? Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Zefanya Sitomeang dan juga juru kamera Andika Pratama di lokasi kejadian. Zefanya, selamat petang. Bagaimana perkembangan terbaru dari penyelidikan kasus kematian ini? Ya, Medop, kita masih menunggu bagaimana hasil penyelidikan dari polisi untuk mengungkap apa yang menjadi penyebab kematian dari diplomat muda Arya Daru Pangayunan ini. Tapi Medop, ini saya akan mengeksplor bagaimana sebenarnya kondisi lokasi di indekos yang ditinggali oleh diplomat muda Arya Daru ini. Memang kalau di lokasi ini ada banyak sekali CCTV yang mengawasi aktivitas di sekitaran indekos ini. Seperti misalnya juru kamera Kompas TV Andika Pratama ini memperlihatkan ada 3 buah CCTV ini yang mengarah ke arah area halaman indekos, di mana ini memperlihatkan adanya kedatangan atau kepergian dari penghuni indekos ataupun masyarakat umum yang berdatangan begitu ya. Nah, di bawah CCTV ini, Medop dan juga saudara, ini ada akses pintu, di mana untuk masuk ke dalam area indekos ini memang ada 2 akses pintu. Nah, di pintu yang di sisi kanan bangunan ini hanya ada gembok yang menjadi salah satu sistem keamanan begitu untuk penghuni yang akan masuk ke area indekos. Nah, ini berbeda Medop dengan pintu yang ada di sisi kiri bangunan, di mana memang ada 2 pintu ini yang bisa digunakan para penghuni. Kalau di sisi yang sebelah kiri ini sistem keamanannya cukup lebih ketat. Kenapa saya katakan begitu? Karena untuk masuk saja ke area indekos ini, penghuni indekos ini harus menempelkan sidik jari atau semacam kartu akses begitu ya untuk masuk ke dalam area indekos. Yang menariknya Medop dan juga saudara, berbeda dengan sisi dari pintu kanan bangunan. Kalau dari arah sisi kanan ini terlihat CCTV mengarah ke area sisi kiri halaman begitu, tapi kalau dari sisi kiri bangunan ini tidak terlihat adanya CCTV yang mengarah ke pintu masuk dari sisi kanan bangunan begitu ya. Jadi memang tidak terpantau bagaimana aktivitas yang bisa terjadi dari pintu sisi kanan bangunan, karena tadi hanya gembok yang menjadi sistem keamanan dari pintu masuk sisi kanan dan juga tidak ada CCTV yang mengarah dari arah sisi kiri begitu. Nah, memang Medop, dari kabar terbaru yang kami juga himpun begitu, ini terlihat bagaimana lokasi area indekos dari kamar korban. Memang kalau dari informasi terbaru kami melihat ini ada info sekitar pukul 12:30 malam 00:27 waktu Indonesia Barat dini hari Selasa. Ini polisi baru saja merilis lagi CCTV terbaru. Ini terlihat ada rekaman di mana seorang pria yang diduga ini merupakan penjaga kos ini sempat mondar-mandir begitu di depan kamar kos 105 yang saat ini terlihat ada garis polisi yang membentang di depan pintu kos. Ini sempat melihat-lihat bagaimana aktivitas melihat ke arah kamar dari Arya begitu. Nah, ini yang masih diselidiki tentunya karena terlihat juga penjaga pria ini memegang ponsel dan terlihat sedang menelepon seseorang ketika ia sedang mondar-mandir di depan kamar milik Arya. Nah, tentu kita akan menunggu Medop dan juga saudara bagaimana ini hasil dari penyelidikan polisi nantinya, yang tentu ini seharusnya bisa menjadi titik terang atau menjadi jejak baru begitu ya untuk mengungkap sebenarnya apa yang menjadi penyebab kematiannya. Nah, tadi saya sempat berbincang juga Medop, memang di dalam area indekos ini ada sebuah toko yang dimana bisa didatangi oleh masyarakat umum begitu ya. Ini beroperasi hingga malam hari. Dari penjaga toko ini memang tadi sempat menyebut dia cukup kenal dengan sosok almarhum Arya, yang dimana memang dikatakan Arya ini cukup pendiam. Tapi untuk lebih detailnya ini sudah ada bersama dengan saya seorang penjaga toko yang berjualan di area indekos ini, ada Mas Andi. Selamat sore Mas Andi. Ya, sore. Mas Andi, ini mungkin boleh diceritakan mengenal sosok Mas Arya ini seperti apa, dan terakhir kali ketemu Mas Arya ini bagaimana? Ya, beliau sosok yang sangat pendiam. Jadi saya lumayan lama kenal sama dia, sekitar hampir ada kayaknya 2 tahun deh di sini deh. Terus dia sosoknya perfeksionis, bersihan banget orangnya, dan dia nggak banyak ngomong, dia pendiam orangnya. Dia banyak ngomong. Berapa lama nih terakhir kali Mas Andi bertemu dengan dia sampai akhirnya tahu kabar ini? Mas Andi bagaimana? Sebelum kayak sebulan sebelum dia kayak jual mobil dulu, jadi saya jarang ketemu lagi, soalnya saya pas ketemu dia sering
bersihin mobilnya di dalam di sini, di parkirnya. Nah, semenjak dia jual mobil, saya nggak pernah lihat. Terus saya kira dia udah pindah dari kosan sini. Ternyata saya dapat kabar, saya sering manggilnya Om Daru. Ternyata dia meninggal. Ternyata masih di sini orangnya. Oke, berarti artinya beberapa hari terakhir ini tidak ada terlihat keberadaan Mas Daru di dalam kos ini? Enggak. Saya malah kiranya dia udah pindah. Biasanya dia soalnya kalau masih kerja di sini, dia paginya itu bersihin mobil dulu, balik kerja juga dia bersihin mobil dulu di sini gitu. Oke. Dan itu udah lama nggak kelihatan. Udah lama nggak kelihatan. Nah, Mas, ini mau nanya sedikit terkait dengan bagaimana kondisi pintu kos. Ini kan memang ada 2 akses pintu. Apakah memang biasanya yang digunakan para penghuni indekos ini adalah pintu sisi kanan yang terlihat ini sistem ada aksesnya begitu, atau dari sisi kiri ini juga bisa masuk begitu penghuni kos? Iya, biasanya di sini tuh penghuni kos selalu pakai akses di sini, dan di sini khusus buat kamar-kamar yang di sini aja. Dan di sini sebelah kanannya itu ada penghuni lain, dan masuknya itu ada pintu lain juga sama. Dan kebetulan saya yang tahu pakai akses ini doang ya, yang di situ nggak kelihatan. Oke, berarti cukup jarang untuk menggunakan sisi yang pintu kos sebelah kiri begitu ya. Oke, Mas Andi mungkin boleh atau nggak kondisi area belakang bangunan ini, karena kalau saya lihat tadi kan ini ada seperti ruang tengah ya. Untuk apakah bentuk kondisi bangunannya ini seperti letter U, artinya dari pintu masuk sisi kiri ini bisa juga orang keluar dari pintu yang sisi kanan, atau ini sebenarnya terbatas aksesnya ini? Bagaimana? Saya tahunya sih terbatas ya, tapi saya nggak pernah mastiin buat masuk ke dalam. Soalnya tahunya kalau penghuni sebelah ya keluarnya lewat sebelah, kalau penghuni sebelah sini ya selalu lewat sini, nggak pernah kayak ada dia masuk sini keluar situ, nggak pernah lihat sih. Oke. Mas Andi tadi kan sering melihat katanya Mas Daru ini suka membersihkan mobil, dikatakan tadi juga cukup perfeksionis. Kesehariannya kalau Mas Andi memantau ini, kalau di area indekos atau mungkin sedang berbincang, ini bisa digambarkan nggak sih kesehariannya seperti apa? Kalau tadi mungkin pernah melihat sisi perfeksionisnya seperti apa? Iya, jadi kebetulan dia juga customer saya juga, dia nge-vape juga. Jadi saya banyak ngobrol sama dianya pas dia beli peralatan vape ke saya. Jadi saya ngobrol lumayan panjang sih. Kelihatan perfeksionisnya dari soal parkiran, dia parkiran khusus punya dia, nggak boleh diparkirin sama siapapun. Kayak device-nya dia harus tetap bersih terus, dan dia kayak ya emang perfeksionisnya kelihatan banget dan bersihan banget orangnya. Oke, berarti terlihat dari bagaimana ketika ia selalu membersihkan mobilnya, itu sangat diperhatikan begitu sisi perfeksionisnya. Baik, terima kasih banyak sekali lagi informasi yang bisa diberikan Mas Andi. Itu dia tadi Merop dan juga saudara, ini sedikit bagaimana gambaran sosok almarhum begitu dari pria yang mengenal, di mana salah satu penjaga toko yang berjualan di area indekos ini. Memang tadi dikatakan almarhum ini adalah sosok yang cukup pendiam, tapi memang terkenal cukup perfeksionis. Terlihat dari bagaimana keseharian dia selalu membersihkan mobil miliknya, ini yang selalu diparkir di sebelah sisi kiri saya. Dan tadi memang digambarkan ini terlihat rata-rata biasanya para penghuni indekos ini selalu masuk dari sisi yang aksesnya ini cukup ketat begitu, tapi tidak menutup kemungkinan bagaimana bisa juga digunakan pintu masuk sisi kanan, karena saya beberapa kali selama memantau di area ini beberapa kali melihat ada orang yang keluar masuk dari sisi pintu yang sebelah sisi kanan bangunan. Demikian Medop, kita akan tunggu bagaimana hasil penyelidikan dari polisi untuk melihat pengungkapan dari kematian diplomat muda Arya Daru. Medop. Jurnalis Kompas TV, Zefanya Situmeang dan juga juru kamera Andika Pratama melaporkan langsung dari Menteng, Jakarta Pusat.